Hello, good morning Joshua. How are you today? I hope all of you very well today. So Joshua, before we start our lesson for today, let's pray. Thanks God for the opportunity you gave us so we can still take our lesson today. Please open our heart and our mind so we can receive our lesson for today. This is our prayer. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, Joshua. Now let's open your book, page 246. Silakan buka buku masing-masing di halaman 246. Nah, teacher juga sudah buka halaman 246 ya. Ya. Kita masih tetap di bab 8. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, teacher akan sampaikan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke Joshua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memerankan isi fabel daerah setempat yang dibaca atau didengar. Sedangkan sikap yang akan dikembangkan kepada siswa diharapkan mampu bersikap jujur, kreatif, dan percaya diri. Oke, langsung saja ya Joshua. Ya, kalau kamu perhatikan buku kamu di halaman 246, bagian D. Ini ya, kelihatan ya. Ya, memerankan isi fabel. Teacher harap Joshua, kamu fokus pada video pembelajaran kita hari ini agar kamu tidak ketinggalan materi. Ya. Joshua, setiap orang pada dasarnya memiliki naluri loh untuk bercerita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu mendengar orang-orang di sekitar kita itu menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain. Tidak terkecuali dengan kamu, tidak terkecuali dengan teacher sendiri. Ya. Jadi, disadari atau tidak disadari, Joshua, kamu pasti terdorong loh untuk menceritakan pengalaman kamu kepada orang lain, baik itu pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, naluri bercerita itu merupakan modal utama kita untuk menyusun sebuah teks fabel dan memerankan isinya. Ya, hanya saja karena tokoh utama dalam sebuah fabel adalah binatang, maka Joshua, kita masih perlu mengolah bahan yang ingin kita tulis dengan menggunakan tokoh tadi, yaitu binatang. Ya, paham sampai di situ ya Joshua? Ya, yang pertama, kita akan belajar bagaimana caranya menyusun teks fabel. Joshua, ada dua hal penting yang harus kamu perhatikan ketika kamu ingin menyusun teks fabel. Ya, yang pertama struktur teks, dan yang kedua adalah kebahasaan teksnya. Nah, kedua aspek ini tentunya memiliki pengaruh yang cukup besar ketika kita ingin menentukan mutu sebuah cerita. Oke Joshua, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, ya. Struktur isi teks fabel. Perhatikan alur yang ada di buku kamu masing-masing, karena teacher sudah sesuaikan dengan alur yang di buku. Oke Joshua? Ya. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menyusun teks fabel yang terkait dengan struktur teks. Oke? Yang pertama, judul. Buatlah judul yang menarik, jadi tujuannya adalah untuk memicu rasa ingin tahu pembaca terhadap isi fabelnya. Judul yang tepat bisa kamu tentukan setelah rangkaian peristiwa demi peristiwa dalam fabel selesai kamu susun. Itu judul. Yang kedua, orientasi. Pada paragraf awal atau di bagian pembukaan Joshua, kamu perlu memperkenalkan tokoh ceritanya. Bukan hanya tokoh cerita ya. Ada peristiwa yang sedang dialami, kemudian latar cerita, itu kamu perkenalkan secara singkat di bagian
orientasi atau di paragraf awal atau pembuka. Paham ya Joshua? Oke, yang ketiga, ada komplikasi. Nah, setelah pembukaan tadi orientasi, kita masuk ke komplikasi. Ciptakan masalah yang mampu memicu konflik serius antar tokoh. Jadi di sini pada tahap komplikasi, Joshua, kamu harus mampu memicu konflik yang serius yang terjadi antar tokohnya. Sehingga kamu dapat lebih leluasa untuk mengembangkan ide ceritanya. Jangan lupa ya Joshua, kamu harus membuat karakter tokohnya itu cukup kuat. Tujuannya apa, teacher? Kenapa kita harus menciptakan tokoh dengan karakter yang cukup kuat? Jadi tujuannya untuk menimbulkan sikap empati pembacanya terhadap nasib si tokohnya. Bisa ya, paham ya sampai di sana? Do you understand, Joshua? Yes, okay. Klimaks merupakan roh yang sesungguhnya di dalam sebuah cerita, Joshua. Klimaks, puncak, ya. Nah, dalam sebuah cerita fiksi termasuk fabel, itu akan kehilangan daya tarik apabila penulisnya itu tidak melahirkan klimaks sebagai puncak ceritanya. Jadi kesimpulannya, tanpa adanya klimaks, suatu cerita termasuk fabel itu tidak akan menarik, ya. Oke, number 4, resolusi. Tadi kita sudah masuk tahap orientasi, kemudian ada apa tadi nak? Komplikasi, klimaks, kemudian yang keempat itu ada resolusi. Nah, di tahap resolusi, akhiri konflik antar tokoh dengan penyelesaian kisah yang memenangkan tokoh berwatak baik. Nah, jika kamu perhatikan Joshua, kalau kamu membaca sebuah teks fiksi atau karya-karya fiksi, tokoh yang berwatak baik pasti di akhir atau ending cerita dia akan memiliki nasib yang baik, ya. Iya. Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai kearifan dan kebajikan hidup kepada pembacanya, khususnya anak-anak. Jadi karena ini merupakan karya fiksi fabel, maka tujuannya adalah anak-anak kan, pembacanya adalah anak-anak. Kemudian yang terakhir ada koda atau penutup cerita. Pada dasarnya, pembaca itu tidak terlalu senang membaca cerita dengan cerita yang terkesan menggurui. Ya Joshua. Nah, oleh karena itu, kamu harus mengusahakan ketika kamu ingin menyampaikan pesan moralnya dalam teks fabel tersebut, kamu tidak boleh berlebihan. Kamu tidak boleh menyampaikannya secara berlebihan atau bahkan menggurui si pembacanya. Itu perlu kamu ingat, ya, Joshua. Ya, artinya kamu bisa masukkan pesan moral ke dalam teks fabel kamu, tapi ingat, pesan moral yang ingin kamu sampaikan melalui teks fabel tersebut itu tidak boleh terkesan menggurui pembacanya. Ya, paham ya? Ya, sekarang kita masuk ke penggunaan bahasanya. Bagaimana sih teacher penggunaan bahasa dalam teks fabel? Tentu itu menjadi pertanyaan yang sangat penting ya buat kalian. Ya, Joshua, bahasa dalam teks fabel itu memiliki peranan yang sangat penting untuk memberikan gambaran cerita yang jelas dan menarik. Ya. Sehingga ketika pembaca membaca teks fabel tersebut, dia akan menjadi tertarik. Oleh karena itu, kamu harus menggunakan kata sifat, kata keterangan, baik itu waktu, tempat, atau suasana, atau kata kerja yang jelas dalam menggambarkan
gerak-gerik tokohnya. Tidak hanya gerak-geriknya saja ya Joshua, tetapi tindakan tokoh dalam respon berbagai peristiwa yang dialami itu juga harus kamu gambarkan dengan jelas melalui penggunaan bahasanya. Oke? Bisa dipahami ya Joshua? Ya, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian penjelasan dari teacher, penjelasan singkat dari teacher hari ini. Semoga bermanfaat ya Joshua. Ya, untuk hari ini Joshua, teacher memang sengaja tidak memberikan kamu tugas. Jadi tugas kamu untuk hari ini hanya mempelajari dan memahami materi yang sudah teacher sampaikan melalui video singkat ini. Ya, karena besok kita masih ada materi lanjutan. Oke, Joshua. See you next time and God bless you. Bye-bye.